pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar satu bagian tema yang penting dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu apa yang dimaksud dengan doa yang benar. Apa yang dimaksud dengan doa yang benar? Berarti kalau ada doa yang benar, ada juga doa yang salah. Nah, sebelum kita masuk kebenaran firman Tuhan, kita akan baca dulu firman Tuhan kita di dalam Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Mungkin kita bisa buka Alkitab kita bisa buka HP kita untuk kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15, demikianlah bunyi firman Tuhan. Perikopnya di atas adalah bicara tentang hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya benar-benar waktu diminta untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di tempat ini, saya berdoa, Tuhan, apa yang mau Tuhan mau dalam hati para jemaat-Mu tentang doa yang benar. Doa itu selalu dipanjatkan oleh anak-anak Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur, permintaan, permohonan kepada Bapa. Tapi masalahnya ada dua dimensi dalam doa, ada doa yang benar dan ada doa yang salah. Nah, hari ini saya akan pecah kebenaran firman Tuhan ini menjadi 3 poin. Yang pertama, kepada siapa kita berdoa. Lalu yang kedua, mengapa kita berdoa. Lalu yang ketiga, bagaimana kita berdoa. Yang pertama, kita akan masuk dalam mengapa kita berdoa. Kalau kita lihat di ayat firman Tuhan dalam Markus 1 ayat 35, di situ dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi yang pertama, mengapa kita berdoa? Kita berdoa sebagai pernyataan iman. Kita berdoa karena kita tahu kita ini tidak berdaya dan Allah lah yang maha kuasa yang memiliki hidup kita. Jadi yang pertama, mengapa kita berdoa? Itu sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. Bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna, punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berjalan sendiri. Makanya tadi di ayat tersebut dikatakan pagi-pagi benar, Yesus bangun pada waktu hari masih gelap. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita ingat kejadian ketika di Taman Getsemani sebelum Yesus diserahkan, beliau juga berdoa, Allah berdoa dalam
100% manusianya, ia bilang kepada bapaknya, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu terjadi. Andai kata itu tidak terjadi, maka keselamatan itu tidak pernah diberikan kepada setiap manusia yang berdosa. Kita berdoa karena kita tahu kita ini tidak berdaya. Sama seperti kalau kita telepon, Bapak Ibu. Kita bicara di telepon, itu karena kita percaya ada orang yang mendengar kita di ujung sambungan. Kan tidak mungkin kita telepon, terus yang dia halo, tidak dengar. Siapa? Tidak ngomong, kan tidak mungkin. Sama dengan kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita percaya di ujung sana ada pribadi yang mendengar setiap doa kita. Di ujung sana ada pribadi Allah yang mendengar setiap permohonan keluh kesah anaknya. Seperti orang telepon, kita percaya ketika kita telepon, kita sambunglah telepon itu, kita percaya ada orang di ujung sana yang menjawab telepon kita. Yesus sedang mengatakan ada dua cara untuk mendekati Allah. Kalau secara agama, roh agamawi, mereka percaya bahwa Tuhan dengar doa karena perbuatan mereka. Kalau orang Kristen sejati, kita datang kepada Tuhan sebagai Bapa karena kita diadopsi menjadi anaknya. Itu perbedaannya. Roh agamawi selalu menampilkan dirinya sendiri. Apa buktinya? Coba kita lihat di Matius 6 ayat 5 sampai 7. Di situ dengan gamblang diceritakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi Allah memberitahu kita, kalau kita ini benar-benar anak Tuhan, kita berdoa karena kita tahu dialah Bapak kita. Seperti anak kecil yang datang kepada orang tuanya. Tapi kalau orang roh agamawi, Kristen agamawi, mereka percaya Tuhan dengar doanya karena mereka sudah lakukan banyak hal untuk Tuhan. Karena kinerja mereka, karena performa mereka, karena mereka merasa sudah melayani Tuhan, mereka merasa mereka ini pelayan Tuhan, mereka merasa diri mereka itu sudah paling baik, sudah paling suci adanya. Kita lihat orang Farisi tadi, mereka merasa mereka ini alat Tuhan, pelayan Tuhan. Dengan mereka berdoa di rumah ibadat, dengan berdiri di tikungan jalan raya, mereka menganggap diri mereka paling suci. Itu adalah orang Kristen yang agamawi yang tidak mengenal Bapaknya. Doa orang yang seperti itu tidak akan didengar doanya oleh Tuhan. Tahun-tahun ini, awal tahun, selalu banyak gereja yang mengadakan yang namanya doa puasa raya. Tidak salah melakukan doa puasa raya. Tapi yang dilihat adalah motivasinya apa ketika kita berdoa dan berpuasa itu. Kalau kita berdoa, motivasinya adalah kita meminta terobosan oleh Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah jawab doa kita. Karena di setiap doa kita, Tuhan mau kita mengenal dirinya lebih dalam lagi. Banyak orang berdoa puasa di awal tahun dengan harapan nanti tahun 2025 hidupnya akan lempeng-lempeng saja, akan lurus-lurus saja. Padahal bukan itu tujuannya berdoa. Kalau tujuannya berdoa hanya minta terobosan sama Tuhan, terobosan keuangan, terobosan usaha, maka doa kita layaknya kita datang ke badukun. Kita ini datang kepada Allah Bapa, sang pemilik alam semesta, pemilik hidup kita. Kalau kita datang cuma ada butuhnya saja, maka kita tidak mengibaratkan Allah itu bukan seperti Allah, seperti jin botol yang kita butuhkan lalu kita gosok. Dan ini kesalahan orang-orang Kristen akhir-akhir ini. Saya kadang agak ketawa, lihat tema-tema tahun 2025 gereja-gereja sekarang itu bukan tambah semakin bagus, semakin nyeleneh. Ada yang
temanya berkat internasional, ya. Berkat nasional, berkat dalam negeri, double blessing, double terobosan. Saya sampai geleng-geleng. Ini ketika saya dengar tema-tema seperti itu, saya merasa begini. Duh, apa kematian Yesus di kayu salib itu kurang bagi kita? Apa ketika Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu itu masih kurang? Sehingga kita butuh senjata pamungkas. Kita butuh yang namanya double terobosan, berkat internasional. Kita butuh semuanya itu. Mereka menganggap itulah senjata pamungkas untuk menarik doa Tuhan, menarik permohonan, menarik jawaban dari Tuhan lewat doanya. Sehingga mereka selalu mengadakan doa puasa raya. Padahal doa puasa maksudnya adalah untuk mematikan kedagingan. Kalau doa puasa hanya sekedar aktivitas rohani seperti yang dilakukan oleh orang Farisi, maka kita bukan Kristen sejati. Kita Kristen agamawi yang tidak jauh beda dengan orang dunia. Kalau orang Kristen masih terus melakukan seperti itu, maka kita belum mengenal Allah kita secara pribadi. Apa sih penyebab doa kita itu bisa didengar oleh Tuhan? Saya kasih bagan sebelum kita masuk, apa sih yang membuat doa kita itu didengar oleh Tuhan? Kalau kita tahu ada dua dasar kita dapat mendekati seseorang. Hubungan bisnis dan hubungan keluarga. Kalau hubungan bisnis, selalu bicara aku punya sesuatu untuk Anda. Harus ada timbal balik. Tapi namanya keluarga, itu selalu mengutamakan siapa kita bagi Anda. Kita adalah anak, tidak ada mantan mama, mantan papa, mantan anak. Namanya keluarga, tetaplah keluarga. Kalau hubungan bisnis itu kita bisa mendekati orang itu karena kinerja kita, karena performa kita, karena hasil yang kita raih. Tapi kalau hubungan keluarga didasari oleh komitmen yang permanen. Kalau kita mau mendekati seseorang ya. Lalu yang kedua, ketiga hubungan bisnis itu sebagai penyewa, kos, transaksi, hubungannya bersyarat. Tapi kalau hubungan keluarga, yang namanya anggota keluarga tetaplah keluarga. Dan hubungannya tanpa syarat. Apa maksudnya? Yang pertama, apa penyebab doa kita didengar oleh Tuhan? Penyebab doa kita didengar oleh Tuhan karena kita sudah ditebus, diterima, dan dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga kita dilayakkan oleh Tuhan memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita lihat di Galatia 4 ayat 5 sampai 6, di situ firman Allah berkata begini. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Penyebab doa kita didengar oleh Tuhan yang pertama karena kita sudah ditebus, diterima, dan dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga kita dilayakkan memanggil ya Aba, ya Bapa. Kita ini sebenarnya tidak layak. Semua pelayan Tuhan yang melayani di mimbar ini semuanya tidak layak. Tapi kita dilayakkan oleh Tuhan untuk kita melayani Dia. Kita ditebus. Yang ditebus, saya sebelum ditebus, saya mau kasih informasi dulu. Kadang orang saya dengar kalau doa itu selalu ngomong, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah tebus dosa saya. Yang ditebus itu bukan dosanya. Yang ditebus kita dari dosa. Dosa itu ditanggung, dosa itu dihapus. Itu maksudnya. Jadi yang ditebus adalah diri kita dari dosa. Kita ditebus dan diterima oleh Dia. Lalu dipenuhi dengan rohnya sehingga kita layak memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Ini penting sekali karena banyak orang tidak mengerti hal ini. Bahkan saya ketemu salah satu quote yang baik dari seorang teolog rohani, J.I. Packer berkata begini, adopsi adalah hak istimewa tertinggi dari Injil. Pengkhianat diampuni, dibawa untuk makan malam, dan diberi nama keluarga. Itu adalah adopsi. Jadi di sini dikatakan hak istimewa tertinggi dari Injil adalah adopsi. Kita ini menerima adopsi sebagai berkat rohani dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam
namanya. Jadi oleh Injil Kristus kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita diadopsi bukan berdasarkan perbuatan kita, namun karena kebaikan Tuhan. Karena Allah aktif menyelamatkan kita sehingga kita bisa diadopsi menjadi anak-anaknya. Status sebagai anak menjadikan doa kita sebagai relasi hubungan antara manusia dengan Allah, bukan sekedar ritual agamawi semata, sehingga membuat kita dapat bersyukur dan memuji Tuhan dengan sukacita. Adopsi ini adalah berkat rohani yang diberikan Tuhan kepada manusia. Karena akhir-akhir ini manusia selalu sibuk nyari yang namanya berkat jasmani sampai lupa berkat rohani yang diberikan oleh Allah jauh nilainya, mahalnya lebih daripada berkat jasmani kita. Berkat rohani yang diberikan oleh Tuhan adalah adopsi. Lewat adopsi kita menerima 4 hal dari Tuhan. Kita menerima akses, kita menerima warisan, kita menerima keamanan dari Tuhan, kita menerima disiplin. Akses apa buktinya? Doa kita tanpa protokol, tidak perlu lagi bawa korban bakaran. Karena korban bakaran adalah bayangan keselamatan yang akan datang. Korban bakaran bayangan keselamatan yang akan datang, bahwa anak domba Allah yang akan menebus kita dari dosa. Kita tidak perlu lagi bawa korban bakaran. Karena Yesus anak Allah telah memberikan nyawanya bagi kita. Sesungguhnya hidup kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang mahal, darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kita ini mewarisi hidup yang sia-sia dari nenek moyang kita. Hidup apa? Hidup yang terlalu berfokus kepada kebutuhan dunia. Hidup yang terlalu berfokus kepada dunia, tidak ada kedekatan kepada Tuhan. Padahal ketika kita menerima Tuhan, berkat rohani yang kita terima adalah kita diadopsi menjadi anaknya. Kita punya akses langsung kepada Bapa tanpa membawa korban bakaran. Saya kalau cerita sama jemaat saya bilang, bayangkan hari ini kalau kita minggu masih pakai korban bakaran, ya kita tidak jauh beda sama pasar asem. Ono kambing, ono domba, ono tekukur. Tapi daripada hewan-hewan itu, anak domba Allah jauh lebih mahal harganya. Darahnya yang tak bernoda dan tak bercacat, yang menebus kita dari dosa. Kita menerima akses langsung kepada Bapa, seperti anak kecil yang pengen dipeluk oleh bapaknya. Kita mendapat warisan kerajaan surga. Kita mendapatkan keamanan seperti orang kalau anak yatim piatu diadopsi, dapat segala fasilitas, dapat keamanan, dapat sopir. Begitu pula kita. Tapi yang dilupakan oleh anak-anak Tuhan, saya sudah dapat akses, bisa ngomong sama Tuhan, dapat warisan kerajaan surga, pasti mati masuk surga. Habis itu dapat keamanan, dijamin hidupnya Allah pelihara. Tapi lupa, di poin adopsi ada yang namanya disiplin. Tuhan juga mendisiplinkan kita. Lewat apa? Lewat pergumulan kita, lewat masalah kita. Apakah kita masih mencari Tuhan lewat doa kita? Kalau kita hanya diberikan akses warisan keamanan, kita tidak jauh beda dengan anak yang hilang. Ketika dia sudah pergi dari rumah orang tuanya, membawa semua harta orang tuanya dan habis di luar sana, dia sudah berpeluh dengan kotoran babi, baru pulang ke rumah bapaknya. Dan puji Tuhannya, bapaknya masih menerima. Kita itu disiplinkan Tuhan, dan kita punya kehendak bebas, mau menaati Tuhan atau tidak. Tuhan tidak menciptakan kita layaknya robot. Kita diberikan free will, kehendak bebas untuk menentukan mau ikut Tuhan atau tidak. Nah, lewat adopsi ini, kita bisa tahu bagaimana kita mengetahui apakah kita seorang yang hanya beragama atau seorang Kristen sejati. Adalah ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ketika kita kecewa dan cemas karena kita merasa kita telah melakukan sesuatu untuk Tuhan atau belum merasa cukup melakukannya bagi Tuhan. Jadi kalau kita mau tahu gimana orang beragama atau orang Kristen sejati, adalah kita tahu ketika dia doanya tidak terkabul. Ada 2 hal yang mau saya
jelaskan. Ada orang-orang beragama. Orang-orang beragama hanya anggap Allah berguna, tetapi tidak berharga. Penuh dengan transaksi. Doa mereka itu transaksional. Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta ini, saya minta. Kita ibaratkan Allah seperti ATM. Boto tarik, boto tarik, boto tarik. Tapi anak Allah, itu roh yang memuji Allah, penuh ucapan syukur. Karena telah diangkat menjadi anak Allah. Mau apapun keadaan kita, kita percaya ada tangan kuat kuasa Allah yang memelihara kita. Makanya saya selalu kasih tahu jemaat saya, kalau doa, jangan doa supaya masalah itu lewat. Tapi ketika doa, mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk menghadapi masalah itu. Itu baru anak Tuhan. Kalau doanya hanya orang-orang beragama, transaksi. Saya pengen ini Tuhan, saya pengen itu Tuhan. Saya pengen gereja saya makin besar. Itu visi Allah atau visi manusia. Lalu apalagi marah jika doanya tidak dijawab. Cemas, merasa kalau berarti saya doanya kurang ini. Doa puasaku kurang 30 hari ini. Tak tambah 3 bulan lagi supaya Tuhan semakin dengar doa saya. Dipikir Yesus doa puasa 40 hari, saya harus 50 hari lebih dari Yesus supaya perkenanan Tuhan itu bisa saya terima. Yang hebat itu doa saudara, puasa saudara ada Tuhannya. Di setiap doa kita yang hebat adalah Tuhan. Di setiap doa puasa kita yang menjadi jawabannya adalah kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kita yang memaksakan kehendak Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus penuh kasih intim dengan Allah Bapa melalui karya Kristus. Karya Allah Roh Kudus hari-hari ini orang lupa untuk dekat dengan Allah Roh Kudusnya. Terlalu sibuk berbahasa roh, tapi tidak pernah sibuk untuk doa. Kalau ngomongin bahasa roh paling pinter. Saya ini paling bisa bahasa roh. Tapi doanya tidak. Kalau ngomong bahasa roh pintar saya. Saya pernah dengar, saya pernah melayani satu gereja. Ada salah satu karyawan di sana. Dia bilang, Pak Pendeta, saya minta doakan supaya saya ini punya karunia bahasa roh saya semakin hebat lagi. Oh bilang, maksudnya gimana? Wih, kok semangar ini? Ini kan transaksional ya. Iya, soalnya saya pelayan Tuhan. Kalau saya tidak punya bahasa roh, nanti pelayanan saya tidak dikenan oleh Tuhan. Saya bilang, ini orang rodok tanya apa ya? Saya tanya sama gembalanya, Pak, ini orang ini sudah lama beribadah di sini. Oh sudah Pastor. Tapi ya gitu. Kenapa? Orang-orang itu kadang tidak suka kalau dia WL. Kenapa? Ya itu, sudah terlalu banyak celomet. Bahasa roh terus. Sampai orang itu bingung, ini mau doa apa mau mari kita berbahasa. Saya sering tegur. Kamu itu jangan paksa jemaat. Suruh ngomong bahasa roh. Tuhan tidak lihat. Itu kan karunia yang diminta kepada Bapa. Ada orang yang dapat dan ada orang yang tidak dapat. Kita tidak bisa paksakan kehendak Tuhan. Kalau semua dalam gereja karunianya bahasa roh, pertanyaannya siapa yang berkhotbah? Bahasa roh kabeh, gak usah khotbah mari. Gak usah pujian mari, gak usah main musik, gak usah. Ya, mari kita berbahasa roh. Begitu. Tidak gitu caranya. Allah itu tertib. Amin. Allah itu tertib, Roh Kudus itu tertib. Semua diberikan karunianya masing-masing. Ada karunia mengajar, ada karunia menopang, ada karunia berbahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa. Punya karunianya masing-masing. Lah bayangkan semua dari pengkhotbah jemaat sapa? Lah semua punya karunia main musik. Yang mau nganu siapa? Jemaat siapa? Itu loh, Tuhan itu Allah yang tertib. Kalau kita memahami Allah secara hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan itu tahu porsi iman kita masing-masing. Jangan jadikan pengalaman seorang hamba Tuhan sebagai doktrin atau pengajaran dalam hidup kita. Saya selalu ingatkan itu sama jemaat. Jangan karena dia pernah ke sini atau saya pernah dengar pastor khotbah salah satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu pernah bilang, kalau saya diberkati Tuhan hari Kamis, saya percaya saya akan saksi. Saya akan saksi sama Tuhan. Padahal dino Kamis, waktu ibadah saya di tempat saya ibadah rayanya 2 kali, hari Kamis sama hari Minggu. Jadi Kamis ibadah raya 2, ibadah Minggu itu hari ibadah raya pertama. Saya kalau diberkati Tuhan ibadah raya 2 saya tak saksi. Supaya apa? Supaya Tuhan berkati.
Saya bilang, kamu dengar dari mana? Ya itu hamba Tuhan itu. Ngomong kalau kita minta petunjuk sama Tuhan. Tatanan Tuhan, Tuhan pasti berkati. Ya itu kan hamba Tuhan itu, bukan kamu. Kita ini punya porsi imannya masing-masing. Tidak bisa kita disamaratakan dengan orang lain. Iman Abraham dengan iman Ishak jelas berbeda. Kita itu semuanya dididik kebenaran firman Tuhan. Itu dididiknya secara iman yang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tuhan tidak pernah memaksakan kita. Dia mau kita itu mengenal dia sebagai bapaknya. Makanya di situ dikatakan di Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa kalau mereka banyak kata-kata doanya akan ditabulkan. Bertele-tele itu artinya kosong doanya. Banyak kata-kata itu khawatir. Nanti kalau doa saya kurang sempurna, kurang puitis, Tuhan itu tidak dengar doa saya. Harus Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih. Untuk nafas, ada orang doa makan, itu doa siapa? Ada, iki wong iki mau makan apa? Mau doa nganu? Saya tanya, Bu, lain kali Bu kalau doa makan, jangan lama-lama Bu. Loh, ini kan mengucap syukur Pastor. Karena Tuhan sudah berkati kita. Sing doano janda miskin, orang-orang berkekurangan. Saya bilang, Bu sampean sendiri itu loh, enggak pernah ke janda miskin orang-orang yang enggak nganu. Kok doano? Tuhan itu nyuruh kita untuk ke sana. Bukan mek di doano tok. Nek di doano tok wong liya ya bisa, Bu. Ya itu perlu kita doakan. Doa makan kan dosa karena mereka nganggap kalau doanya indah, poetis, banyak kata-kata, itu Tuhan dengar. Mohon maaf ya, kalau begitu bagaimana dengan orang yang punya kekurangan? Tidak bisa ngomong. Apakah lewat hatinya sendiri? Dia doa lewat hatinya, Tuhan tidak dengar. Tuhan dengar. Orang-orang yang begini adalah orang-orang yang tidak mengerti Allahnya dengan baik. Banyak kata-kata, tele-tele. Semakin banyak kata-kata, semakin Allah tahu kalau kita itu khawatir. Kita itu cemas. Padahal prinsip kekristenan adalah kalau kita mengenal Allah kita secara baik, harusnya tidak ada kekhawatiran dan kegelisahan dalam hidup. Kalau kita benar-benar mengenal Allah kita. Tapi kalau kita belum mengenal Allah kita, kecemasan, kekhawatiran itu akan selalu ada. Tapi banyak orang masih melakukan itu. Mereka menganggap, saya kalau lihat pendoa-pendoa lek doa, ngalang-alang wong khotbah. Bapak kami yang di surga. Wah, ngomong itu kayak, saya bilang, Pak, doa itu tidak perlu seperti itu. Kita itu kan hidup di sinode yang bilang banyak doa banyak berkat, kurang doa kurang berkat. Tidak berdoa tidak dapat berkat. Jemaat saya paling seneng gitu. Wah, jadi doa kita besok 1 minggu ada doa puasa, doa internasional. Apa saya bilang, Bu, mau dari hari Senin persekutuan kayak hari Selasa ibadah keluarga, hari Rabu doa puasa. Walaupun setiap minggumu ibadah itu tidak akan menarik perkenanan Tuhan. Kenapa? Motivasimu salah di hadapan Tuhan. Kenapa? Menganggap banyak doa, banyak berkat. Berkat apa sih yang dimaksud sini? Bukan berkat jasmani loh. Berkat rohani harusnya. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tunduk dalam kebenaran firman Tuhan, semakin kita diproses oleh kebenaran firman Tuhan, itu harusnya. Tapi di pikiran jemaat-jemaat yang dulu selalu ngomongnya berkat. Kalau aku tidak doa, Tuhan tidak berkati. Jadi selalu kalau doa puasa sing dindani apa mie, sing dindani apa endok. Ya. Aku kalau tidak ikut doa puasa nanti tidak dapat telur, tidak dapat indomie. Di gereja saya paling anti sama jemaat yang, makanya saya tidak pernah bagi sembako di gereja. Biar pernah ada jemaat tanya saya, di gereja ini kok nggak pernah bagi sembako ya? Apa pelit baik gereja ini? Aku bilang, Bu, yang gereja itu terbatas. Yang terpenting dalam gereja itu firman Tuhan itu sampai ke telinga ibu. Ya saya dengar Pastor. Tapi kan saya bodoh juga. Itu kan tidak tutup mata. Masa gereja itu tidak bisa kasih berkat saya? Saya itu ya bodoh loh, sebulan butuh beras, ya butuh minyak. Aku bilang, sudah doa belum? Nah, sudah, tapi ya itu loh. Ya tuh gereja itu kan, wah, ini orang jemaat pintar-pintar sekali. Gereja itu kan ditugaskan oleh Tuhan untuk memberkati kita. Bukan cuma untuk khotbahi kita. Ya ampun Tuhan.
Saya bilang, berarti ibu belum kenal Tuhan baik-baik. Duh, ya apa sih kok malah aku dikhotbah? Ini betulan. Biasanya tuh lele doa puasa itu dapat minta, dapat endok dah. Doa puasa kosong. Terus ini doa apa? Pergi percuma lah anakku melek doa puasa. Jadi doanya apa? Doanya supaya dapat nanu. Saya bilang, Bu, tugas gereja yang utama dan penting adalah memberikan kebenaran firman Tuhan yang sehat kepada jemaat. Supaya jemaat itu tidak bergantung sama berkat Tuhan tapi pribadinya. Supaya doanya didengar oleh Tuhan. Doanya didengar oleh Tuhan karena dia tahu dia itu anaknya. Kita itu anak loh. Sekarang yang orang tua, kalau ada anaknya minta sesuatu, tega dah mereka minta papa, mama, saya punya anak kecil ya. Masih umur 4 tahun. Kalau dia sudah minta papa, mama. Kita yang orang tua jasmani berbekan kan papa, mama minta jajan. Apalagi Bapak di sorga. Tuhan sebelum kita minta pun dia sudah tahu. Tapi terkadang kita itu terlalu lebay, desak Tuhan. Supaya Tuhan penuhi. Padahal Tuhan tahu porsi berkat kita masing-masing. Bayangkan kalau kita diberkati 1 M. Yakin kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kalau kita jadi orang jahat gimana lewat berkat itu? Ingat ya, berkat Tuhan itu seperti pisau di tangan manusia, bisa untuk digunakan motong atau membunuh sesamanya. Berkat yang Tuhan kasih itu bisa untuk memuliakan Tuhan atau menjatuhkan diri kita jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan tahu porsi berkat kita masing-masing. Matius 6 ayat 9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Di situ timbul pernyataan bahwa jadilah Bapakku. Aku ini tidak layak menerima. Namun karena Tuhan Kristus telah mati dan bangkit bagiku. Ada hubungan yang sangat aman dan sangat pribadi. Andai kata Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka ada jarak yang besar antara kita dengan Allah. Sehingga akan terus kita mempersembahkan korban bakaran. Tapi karena Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, kita dilayakkan oleh Tuhan untuk memanggil dia Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Doa ini sekarang sudah jarang terdengar di mimbar-mimbar gereja, apalagi di gereja. Padahal doa ini adalah doa yang diajarkan sendiri oleh Tuhan. Doa yang simple, Bapa kami yang di surga. Sebagai pernyataan bahwa kita meminta Allah menjadi Bapa kita. Kita yang tidak layak menerima keselamatan, tapi kita dilayakkan karena Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Sehingga ada hubungan yang intim, bukan transaksional. Kalau Tuhan tidak berkati saya tidak mau deh ke gereja. Kalau Tuhan tidak penuhi saya, tidak berkati usaha saya tidak mau deh ke gereja. Malah banyak orang sekarang. Saya itu beberapa tahun yang lalu ngadakan doa pelepasan buat jemaat. Karena saya merasa saya bawa dalam doa, Tuhan bagaimana? Saya bilang iya, kalau kamu enggak bawa jemaat, karena mereka itu kita suka enggak suka, kita itu mewarisi dosa nenek moyang kita yang tidak kelihatan. Nah kalau itu tidak dibereskan, itu akan menghambat hubungan kita antara Tuhan, penyembahan kita jadi kering, doa kita jadi kering. Waktu saya ngadakan doa pelepasan itu, puji Tuhan, saya lihat ada kegerakan. Yang saya pikir orang itu baik-baik, ternyata ketika di doa pelepasan saya ngerti, oh masa lalunya ini, tapi sudah diselesaikan. Tapi banyak orang memakai sarana doa pelepasan supaya doanya, usahanya diberkati. Karena apa? Sering lihat, kalau saya sudah dilepaskan dari kutuk dosa, saya dilepaskan dari kutuk-kutuk nenek moyang, usaha apa sih diberkati. Tapi apa? Jarang ke gereja, jarang ibadah sama Tuhan. Mereka mengandalkan doa pelepasan sebagai sarana untuk melancarkan usahanya. Padahal saya bilang hati-hati. Itu namanya kita menggunakan Tuhan untuk kehendak pribadi kita. Kalau Tuhan didik secara keras, jangan salahkan Tuhan. Karena akhir-akhir ini di gereja banyak yang pakai aktivitas rohani untuk menarik perkenanan Tuhan. Ya, akhirnya tadi dulu. Aktivitas yang nyeleneh-nyeleneh, tema yang nyeleneh-nyeleneh, yang berkat internasional. Itu membuat apa ya, jemaat
untuk narik jemaat. Sehingga jemaat itu tidak lihat Kristus, tapi lihat apa yang dikasih Kristus. Padahal ketika kita mengenal Kristus, dia bisa memberikan apa yang lebih daripada apa kita harapkan. Lalu mengapa kita berdoa? Kita berdoa sebagai pernyataan kedaulatan kita kepada Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi yang kedua, mengapa kita berdoa? Sebagai pernyataan kedaulatan bahwa kehendak Tuhan sajalah yang jadi. Jadi jangan sampai ketika doa kita memaksa Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Doa bukan memaksakan maunya kita, tapi kita menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Makanya saya punya salah satu kata, jarak antara doa dan jawaban doa adalah ruang di mana Tuhan mau memproses kita semakin serupa dengan Kristus. Ada jarak antara kita dengan jawaban doa, supaya kita itu diproses menjadi orang-orang yang dewasa rohani, bukan bayi-bayi atau anak-anak rohani lagi. Saya tidak bilang, banyak orang hamba Tuhan bilang, doa itu jawabannya ada 3. Iya, tidak, tunda. Ya itu kan sama aja kita punya standar sendiri. Masalahnya kalau kehendak Tuhan, dia tahu kapan dan apa yang terbaik untuk diri kita. Karena kita menaruh hidup kita kepada Tuhan, bukan menaruh kepada ego kita sendiri. Manusia itu diperbudak oleh egonya sendiri. Ego manusia yang cinta popularitas, cinta kekayaan, cinta uang. Akhir-akhir itu sering dengar kan, aktris Korea, cantik, tenar, kaya, mati bunuh diri. Mereka menganggap dengan popularitas, dengan kekayaan, dengan ketenaran membuat diri mereka utuh. Tapi nyata-nyatanya ketika mereka lihat ada sentimen negatif di media sosial mereka, di Instagram mereka, mereka langsung down. Dan banyak yang meninggal, mati bunuh diri. Kenapa? Karena hidup mereka sesungguhnya kosong. Manusia diperbudak oleh egonya itu. Sehingga kita memerlukan Allah untuk menebus kita dari dosa. Penebusan itu penting. Membuat hubungan kita bukan lagi orang asing, bukan lagi orang buangan, tetapi anak. Anak yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya di Yakobus 4 ayat 2-3 dikatakan demikian. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itulah manusia akhir zaman. Mereka berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka bukan berdoa untuk meminta perkenanan Tuhan. Mereka bukan berdoa untuk diproses oleh Tuhan. Bukan diminta oleh Tuhan untuk dewasa rohaninya, tapi untuk memuaskan kedagingan. Itulah ego manusia yang membuat diri mereka jatuh semakin dalam pada dosa. Kita bersyukur punya Allah yang aktif, yang menyelamatkan kita dari dosa, sehingga penebusan menjadi bagian yang terpenting dalam hidup manusia. Makanya Tim Keller pernah bilang begini, satu-satunya orang yang berani membangunkan raja pada jam 3 pagi hanya untuk minum segelas air adalah seorang anak. Kita memiliki akses seperti itu. Kita tuh punya akses. Kita tuh punya Allah di atas segala Allah. Dialah raja hidup kita. Kita bangun jam 3 pagi untuk minta air, dia akan jawab. Itulah kita, pergambaran diri kita kepada Tuhan. Ketika kita bangun pagi-pagi pun, dia dengar doa kita. Tapi waktu pun tidak jadi, banyak orang begini ya. Wah, ini saya juga harus koreksi. Oh, kalau doanya tidak subuh, itu Tuhan tidak dengar. Kurang kusuk. Nanti siang rame, doanya itu diterpa angin. Gak kerungu Tuhan loh. Jadi harus pagi. Karena Yesus doa pagi-pagi benar. Jam 2, jam 3. Itu doanya lebih mujarab. Apalagi kalau doa di bukit doa. Wah, kalau di bukit doa lebih terjawab doanya. Karena di bukit doa.
Kalau ndak dibuki doa gak manjur. Doane lalu. Padahal firman Tuhan bilang, bukan masuklah ke bukit doa, tutup pintu. Enggak. Masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu. Di situ Bapamu melihat yang tersembunyi. Orang selalu menggunakan aktivitas rohani. Oh, aku harus doa di bukit doa ini supaya usahaku berhasil. Kalau perlu saya 1 bulan di Komces dan Tretes supaya Tuhan berkati saya. Apa yang kayak gini? Pemikiran-pemikiran gini harus dihapuskan dari anak-anak Tuhan. Makanya Bapak Ibu, orang Kristen didorong untuk berdoa tanpa malu-malu dan tekun. Percaya pada hubungan karib yang kita miliki dengan Tuhan sebagai Bapa, yang sangat memperhatikan setiap kebutuhan kita. Kita berani minta karena Dia Bapa kita. Dan kalaupun belum dijawab atau bahkan tidak dijawab, kita tetap percaya bahwa Bapa tahu yang terbaik bagi kita. Jadi percayalah, kita tuh didorong pada Tuhan untuk jangan malu-malu, ojo sungkan. Lek gosip pinter gak sungkan-sungkan. Tapi lek doa malu saya, Pak, doa apa nanti saya? Masa kalah sama anak-anak sekolah minggu? Makanya Tuhan tuh bilang kan, lebih tulus anak-anak kecil. Wong tuane kakek pola, saya tuh enggak bisa doa. Satu doa saya simpel, Tuhan Yesus saya mau makan, terima kasih, haleluya, amin. Aku sok ngono to ya. Ya enggak apa-apa. Yang penting kan hatimu. Tuhan lihat motivasimu. Mbok pikir dengan doa, saya kalah sama ibu pendoa ini. Bapak kami yang di surga. Itu doanya puitis, Pak. Itu lebih didengar aku gak dirungokno. Kayak uang laporan mbak Tuhan. Tuhan saya mau makan, haleluya, amin. Mosok ngono aku dirungokno. Tuhan enggak lihat. Kalau kita tanpa malu-malu, tekun yang penting itu tekun. Kalau enggak tekun, mangan siang saking luwe nih, lali dungo rek Tuhan Yesus tolong. Makasih Tuhan, amin. Ya itu namanya enggak tekun. Makanya Tuhan minta jangan malu-malu, tekun, percayalah pada hubungan. Kalau Tuhan enggak jawab, Tuhan belum jawab, tetap percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Ini kesaksian pribadi saya ya. Jangan dijadikan pengalaman pribadi. Wah, biasanya kan, ini saya pernah ke sini. Jemaat harus dengar ya, lakukan. Saya enggak. Setiap orang punya porsi imannya masing-masing. Saya hari Minggu waktu itu khotbah di gereja saya. Waktu saya mengembalakan bersama mama saya di GPPS Keluarga Allah di Jalan Kunti, Ampel, daerah Basis. Kemarin Bapak Ibu lihat kan di TV One kan, gembong narkoba, izin aku ngundang pembicara. Pastor, itu ya nanggono narkoba ya? Iya, tapi di sana. Masa di gereja ada narkoba? Sana, nah bilang. Aman Pastor, aman. Nah saya waktu hari Minggu, kita itu kalau segala sesuatu mempersiapkan pelayanan itu Tuhan, kita itu harus mengosongkan diri betul, fokus pada Tuhan. Tapi di posisi itu saya benar-benar tidak bisa fokus. Karena saya tahu ada sesuatu yang saya butuhkan untuk rumah saya. Ini kalau saya tidak dapat, saya tidak tahu Tuhan. Saya waktu doa jadi kalau tidak salah Senin itu ada ibadah Natal kaum perempuan Sikmaya di Kalijadan. Istri sama mama saya pergi, saya persiapan di gereja sama anak saya. Jadi saya di komputer sambil doa, anak saya ajak. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa bohongi hati saya. Saya lagi khawatir. Padahal saya lagi mempersiapkan firman, gimana Tuhan? Saya itu jangan sampai gini ya, saya mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang ya, jangan sok-sok rohani. Saya mendengar suara Tuhan. Waktu itu ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, ada salah satu ayat saya lupa. Tuhan bilang, giatlah melayani Tuhan, jangan kendor. Karena pelayananmu tidak sia-sia. Saya langsung begini, iya ya. Tuhan sudah ngasih semuanya, keselamatan yang jauh lebih penting Tuhan kasih. Masa hal ginian aja, sudah saya fokus saja. Saya fokus kebenaran firman Tuhan. Karena untuk mengadakan pengajaran yang saya di jemaat sendiri terutama, itu susah menurut saya. Kenapa? Karena jemaat sekarang itu pintar nyelo pendetoi. Wah ini enggak sesuai. Masa doa. Jadi saya itu harus benar-benar khusyuk. Nah ketika saya doa, saya tidak bisa bohongi diri saya lagi khawatir. Saya sampai doa, saya bilang Tuhan tolong kuatkan saya dalam mempersiapkan hal ini. Saya sampai, ini jangan ditiru ya, saya sampai bilang gini aja wis Tuhan.
kalau Tuhan berkati saya sebelum hari Kamis, saya percaya. No. Ini jemaat, pernah saya turun mimbar, ada jemaat saya bilang, wah tak lakuin seperti yang pastor lakukan. Saya tak nantang tuh hari Jumat. Kalau Tuhan berkati saya nanti, nah bu jangan bu, imannya beda-beda dan itu harus dipati. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan berkati saya sebelum hari Kamis, saya Kamis tak saksi, jarang. Jemaat tuh jarang lihat saya naik mimbar hari Kamis, karena Kamis saya serahkan ke jemaat sama mama saya itu mesti di belakang sama istri di multimedia. Nah hari Kamis itu karena Tuhan sudah memberkati, saya tepati dong janji saya sama Tuhan, saya tepati, saya saksi. Tapi saya saksi enggak gini, puji Tuhan Bapak Ibu saya sudah diberkati, enggak. Puji Tuhan, kebutuhan saya sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran untuk jemaat bahwa apa yang di dunia saja Tuhan berikan, apalagi nanti di kekekalan Tuhan sudah berikan. Tidak usah khawatir. Waktu saya turun mimbar, saya bilang, wah ini tak coba nantang Tuhan. Aku tak coba hari Sabtu tak minta sama Tuhan. Kalau Sabtu aku diberkati, Minggu aku tak saksi. Tidak gitu caranya. Tidak gitu caranya. Itu salah, imannya salah. Sebenarnya bagaimana sih kita berdoa? Harus sesuai firman Tuhan. Berdoa itu komunikasi dua arah antara kita dengan Allah. Mazmur 25:14 dikatakan demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan sebagai bukti. Kalau kita takut Tuhan, kita tahu apa yang kita harus lakukan pada Tuhan secara benar. Bukan lewat kedagingan kita. Makanya di atas salib, Yesus mengutip Mazmur 22 ayat 2 sebagai afirmasi bahwa Dia sedang menggenapi rencana Bapaknya. Di Mazmur 22 ayat 2, Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Yesus yang 100% manusia, 100% Allah. Di dalam kemanusiaannya, karena ada jarak antara Bapa dengan Dia, kan Dia harus menebus kita dari dosa. Sehingga Yesus yang harusnya adalah Allah, harus mati menanggung kita dari dosa. Di atas kayu salib Dia menanggung kesalahan kita. Dia menanggung semuanya kekurangan kelemahan kita. Sehingga Dia merasa ada jarak yang jauh dengan Bapaknya. Dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan kita tahu ketika di Taman Getsemani Dia temui muridnya. Tidak bisa kamu berjaga-jaga 1 jam saja. Karena ayat ini akhirnya timbul gereja yang namanya ya itulah ya. Nah, karena apa? Berdasarkan firman Tuhan ya. Tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja, tapi ibadah gak sak jam, lah sak jam yo jam dulu kesuwen kakean ibadah. Itu menjadi dasar. Tuhan itu cuma minta, apalagi kita itu ibadah cuma hari Minggu. Yang di luar sana 5 waktu. Kita cuma diminta hari Minggu sing akeh alasan. Saya itu kalau di gereja, saya itu paling marah sama jemaat. Saya itu kalau hari Minggu rame. Engkau tidak tinggal usahaku, sepi kok. Nah, bilang silakan. Yang punya berkat itu Tuhan. Kalau kamu taati firman Tuhan, Tuhan akan pelihara kamu. Tapi kalau kamu tidak taati firman Tuhan, lihat aja sendiri. Bukalah dia hari Minggu. Saya biarin lah. Ya kan kita tuh hamba Tuhan tidak bisa memaksa. Kita cuma mengarahkan, semuanya tergantung jemaat. Jemaat sudah punya kedewasaan kerohanian diri sendiri. Ketika dia lakukan itu, usahanya bangkrut Bapak Ibu, waktu COVID. Tapi yang lain, yang tetap hari Minggu itu, usahanya aman sampai sekarang. Dia bilang alasannya begini, saya itu sudah ngasih semuanya untuk Tuhan, sudah berpuluhan, sudah persembahan, semua tak kasih ke gereja. Kok Tuhan tega-teganya membuat usaha saya bangkrut. Dulu ruko saya 2, sekarang mek siji, iku ae bekas warung bebek. Dia bilang gitu. Saya bilang, masih bersyukur, masih punya usaha, enggak gembel. Tapi kan enggak gitu caranya. Saya sudah kasih semuanya untuk Tuhan. Ini yang dinamakan hubungan transaksional. Dia menautkan hati pikirannya kepada apa yang dia punya, kepada harta. Kalau kita takut khawatir, carilah Tuhan.
Makanya Mazmur bilang di Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini Mazmur yang bilang. Intinya adalah ketika kita menjadi orang Kristen mengenal Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Orang yang mengenal Tuhan-nya dengan baik adalah orang yang tahu bahwa Bapaknya tidak akan pernah meninggalkan dia. Mazmur 139:16 berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Sebelum kita lahir di dunia, dia sudah tahu apa yang kita butuhkan di dunia ini. Jangan pernah memaksakan kehendak Tuhan. Semakin doa kita adalah sebuah perbincangan dengan Tuhan, semakin karib kita dengan Tuhan. Dan kekariban kita ditandai dengan ketaatan kita akan setiap firman-Nya. Doa itu perbincangan ketika kita ngomong dari hati ke hati kepada Tuhan. Hubungan itu selalu mendahului ketaatan. Makanya Tuhan pernah bilang di Yohanes 15:14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau hubungan kita mau baik dengan Bapa, taat. Ini kata yang paling sulit dilakukan. Tidak hanya untuk jemaat, bahkan hamba Tuhan sendiri. Kita harus benar-benar mematikan kedagingan kita untuk kita taat pada Tuhan. Tidak gampang loh. Waktu angin menerpa, waktu badai datang, waktu kita ada di jurang yang dalam. Itu tidak mudah untuk kita melakukan satu kata ini, ketaatan. Tapi lewat ketaatan itu Tuhan mau kita belajar. Lewat ketaatan, percayalah di dalam jurang pun Yesus ada di situ. Di dalam badai, di dalam gelap dia ada di situ. Asal kita mau taat kepada dia. Di kayu salib Kristus merasakan semua yang manusia berdosa harusnya alami. Agar kita dijadikan sahabat yang selalu dapat mencari pertolongan dan penghiburan ketika kita menghadapi penderitaan di dunia ini. Di kayu salib dia merasakan apa yang manusia rasakan, kelemahan kita, kekurangan kita. Tapi kita dijadikan sahabat sehingga kita dapat mencari dia ketika kita membutuhkan pertolongan dan penghiburan untuk menghadapi penderitaan ini. Saya suka dengan salah satu katanya Pak Yakub Trihandoko yang namanya kesengsaraan, penderitaan di dunia itu tidak mengagetkan. Tapi kebaikan di dalam dunia itu kejutan. Akhir-akhir ini kasih menjadi dingin. Hubungan antara manusia dengan sesamanya dingin. Bahkan banyak kejahatan yang kita lihat di TV. Baru-baru ini kita lihat ada seorang perempuan yang dibunuh, dimutilasi, ditaruh dalam koper. Begitu sadisnya dunia sekarang. Dunia sekarang jahat. Penderitaan, kesengsaraan, kejahatan itu tidak mengagetkan di dunia ini. Tapi kebaikan, kasih itu kejutan di dunia. Oleh karena itu kita pilih mau jadi anak Tuhan yang sejati atau cuma orang Kristen agamawi. Saya tutup dengan satu kata dari seorang teolog yang bernama A.W. Tozer berkata begini, the key to prayer is simply praying. Jadi kunci dalam berdoa adalah berdoa yang sederhana. Doa sederhana, tidak perlu banyak kata-kata, tidak perlu bertele-tele, Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tahu? Karena dia tahu kita itu anaknya. Kita berdoa berdasarkan firman Tuhan karena kita anaknya. Kita mengaku dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari Bapak Ibu, saya tidak akan lanjutkan firman Tuhan. Tapi biarlah lewat firman Tuhan ini membuka paradigma kita. Kita bersyukur memang kita berada di Sinode GBPS yang mengajari tentang banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat, tidak berdoa, tidak berkat. Tapi kalau lewat doa kita memaksa Tuhan, memaksa perkenanan Tuhan terjadi buat hidup kita, doa kita sia-sia. Doa kita cuma aktivitas rohani yang memuaskan kedagingan kita. Tapi kalau doa secara hubungan pribadi antara Allah dengan anaknya, dia tahu apa yang terbaik
buat kita, karena Dia adalah penolong yang setia. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Kita akan nyanyi lagu ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangilah. Kita percaya Yesuslah penolong yang setia. Lebih dari penolong, Dia adalah Bapa kita yang setia. Mari kita nyanyikan, tutup mata. Di gereja ini hanya ada Tuhan dan jemaat. Mari kita hampiri Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita seminggu yang akan datang, kita akan menutup bulan Februari. Mari kita datang kepada Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menyertai langkahku. Tak ku bimbang, karena tangan-Mu menjagaku. Katakan, saat ku berjalan, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dan nyanyikan dari awal, katakan sama-sama, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menyertai langkahku. Tak ku bimbang, karena tangan-Mu menjagaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah Tuhan, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.
Mari kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Tuhan, inilah kami anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang membuka hati, pikiran, dan paradigma kami. Sehingga kami tahu bahwa doa bukanlah alat transaksional untuk kami meminta sesuatu kepada Bapa. Lebih daripada itu, doa adalah hubungan kami, dua arah antara kami dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam doa-doa kami selalu memaksakan kehendak kami yang jadi. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini mengubahkan hati kami, sehingga kami menjadikan doa sebagai gaya hidup berserah, sebagai anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu akan terus berdengung kencang dalam hati kami. Engkau yang akan memampukan kami, karena kami tahu Engkau penolong yang setia. Engkau yang tahu yang terbaik bagi hidup kami. Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah dibentangkan, sempurnakan penyampaiannya Tuhan, dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkati firman Tuhan hari ini. Amin. Terima kasih untuk pelayanan kepada Bapak Stephen. Kita semua bersyukur bahwa di gereja ini kita selalu diajar, kita selalu dibentuk untuk menjadi anak-anak yang selalu lebih mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk waktu selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kembali kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang sudah ditaburkan akan selalu bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin hidup memuliakan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, saat ini kami rindu memberikan persembahan. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan boleh berdasarkan ucapan syukur, karena kami tahu Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati setiap pengelola supaya boleh menggunakannya untuk kemuliaan-Mu, buat kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau ku puja, hanya dirimu satu yang selalu setia, menjaga dan menopangku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Hari ini kalau Pak Titi tidak bersama-sama dengan kita di tempat ini, Pak Titi sedang melayani di dua tempat, di Ngagel sama di Sulung. Kita semua berdoa supaya juga pelayanannya di sana menjadi berkat buat kita semua. Ada amin. Tadi waktu firman Tuhan disampaikan, saya teringat satu hal ya. Kita semua pernah dengar radio? Pernah ya? Ada satu siaran IBS FM, tahu? Di sana itu ada program yang namanya Salah Sambung.
Nah, kalau yang muda-muda pasti tahu ya. Nanti biasanya dia tuh telepon, halo bisa bicara dengan Pak Bambang. Iya benar saya Pak Bambang, gini. Nanti ternyata dia itu salah sambung. Misalnya telepon mestinya cari Bambang Surono. Oh itu nama Pak Pendeta ya. Maaf Bambang Sapa gitu ya. Nanti ternyata salah, ternyata Bambang B gitu ya. Nah hubungan kita sama Tuhan itu tidak mungkin salah sambung lagi. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan hari ini. Jadi kalau kita telepon pasti kita tuh nyampe sama Tuhan. Sama kalau siang saya telepon sama mama, halo ma, wis makan, kayak gitu ya. Jadi hubungan kita setiap hari sama Tuhan itu hubungan yang baik. Tidak mungkin ada jembatan lagi antara kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu karena sinyalnya sudah terhubung dengan baik, tidak mungkin salah sambung. Semakin kita rajin berdoa karena kita tahu melalui doa ada kekuatan, ada berkat, ada banyak hal yang diberikan sama Tuhan, yang terutama hubungan kita yang sudah didamaikan dengan Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ada amin? Kita percaya minggu depan ditunggu di ibadah yang akan datang bersama-sama kita menyanyi, memuji Tuhan, bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Juga minggu depan ada perjamuan kudus, diharapkan semua kedatangannya. Teman-temannya yang minggu ini tidak datang, minggu depan boleh diajak lagi bersama-sama di tempat ini memuliakan Tuhan. Amin. Kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, minta kesediaan buat Pak Steven untuk berdoa, menutup ibadah dan doa berkat. Saudara Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia Tuhan, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Benar kata lagu ini Tuhan, Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Dulu, sekarang, dan selamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah bagi kami. Terima kasih Engkau sudah menjadi Bapa kami yang setia. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini.
Kami sudah banyak memuji, memuliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini bukan ibadah yang sia-sia, tapi ibadah yang mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami dapat menjumpai Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir. Engkau tahu setiap kerinduan hati mereka, yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau tahu Tuhan. Engkau yang akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau yang memberkati pelayanan mereka. Engkau yang memberkati keluarga mereka. Anak, cucu, mantu, keluarga mereka semua diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan ditopang oleh Tuhan. Usaha pekerjaan yang mereka lakukan, biarlah mereka lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan bukan hanya berhasil dan beruntung, tapi lebih daripada itu, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kami percaya kasih setia Tuhan, cinta Tuhan tidak akan pernah berpaling dari hidup kami. Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu berdoa berkat untuk jemaat-Mu. Layakkan hamba-Mu untuk mengangkat dengan tangan berdoa berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, berkatilah keluarga-Mu, diberkatilah studi kuliah-Mu. Apapun yang kamu kerjakan dengan tangan-Mu Tuhan, buat menjadi berhasil dan beruntung serta memuliakan nama Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan terus menjaga kita, menopang kita, melindungi kita, bahkan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memberkati kita semua, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.